Dia buka di sana, dia kembali. Ampun nih Jep, pantesan aku buka di WC kok nggak keluar airnya. Berarti mau air lagi. Buka. Ini Bu Wali lagi masak. Mas Santo masukkan ke YouTube mati muka kita ini kelihatan orang. Ngeplok. Apa lagi pantai ini? Mana si Nora? Oh, nanti kita dimarah. Mana si Nora? Kita seibadah boleh melaksanakan peresmian pastori yang luar biasa yang Tuhan telah anugerahkan buat kita pada saat ini. Bersyukur atas kerjasama jemaat yang luar biasa sehingga boleh ada pastori yang luar biasa dan siang hari ini kita akan resmikan. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Pada ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama pada murid jemaat Tuhan, jemaat dan penggembala kita, karena Tuhan telah menyediakan sebuah rumah bagi gembala, bagi PPJ yang ada di tempat ini. Raja gereja seperti yang dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berpijak pada panggilan amanat agung dari Tuhan Yesus, maka jemaat berupaya memenuhi panggilannya sesuai tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu memberikan keselamatan serta memeliharanya. Perwujudan dari tanggung jawab sebagai orang percaya dalam memelihara keselamatan, salah satunya dengan memenuhi pelayanan-pelayanan dan kehidupan berjemaat. Salah satunya dengan membangun pastori atau rumah gembala. Sesuai dengan keputusan Rapat Badan Pengurus Jemaat Immanuel Tembudan pada tahun 2019,
telah disepakati bersama bahwa akan dibangun pastori atau rumah gembala baru dengan ukuran 10 kali 20 dengan cara swadaya. Bantuan dari donatur dan pemerintah setempat. Di samping itu, kondisi pastori yang lama sangat memprihatinkan karena atau tidak layak dilaksanakan guna kenyamanan bagi gembala sehingga dapat berkonsentrasi dalam pelayanan bagi warga jemaat GKI Immanuel Tembudan. Sejarah singkat pelayanan gembala GKI Immanuel Tembudan, menginjil masuk dan memperkenalkan Kristen pada warga Kampung Tembudan yang diwartakan oleh hamba Tuhan bernama Bapak Yohanes Sakai. Hamba Tuhan tersebut memperkenalkan agama Kristen dengan cara berdialog dari pintu ke pintu, berdiskusi saat bertemu warga di jalan dan lain-lain, hingga akhirnya terbentuklah jemaat mula-mula di GKI Immanuel Tembudan yang berisikan kurang lebih 12 kepala keluarga. Di antaranya keluarga Bapak Imbul almarhum, keluarga Bapak Marconi almarhum, keluarga Bapak Ading, keluarga Bapak Lumbek almarhum, keluarga Bapak Banyak almarhum, keluarga Bapak Gambar, keluarga Bapak Nusi, keluarga Bapak Lipat, keluarga Bapak Jahala almarhum, keluarga Bapak Bijang, keluarga Bapak Abner almarhum, keluarga Bapak Jonathan Gasing almarhum. Pada saat itu, gereja belum dibangun di Kampung Tembudan. Akhirnya jemaat yang ada bersama dengan hamba Tuhan sepakat untuk beribadah di balai desa yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro RT 1 yang saat ini lokasi balai tersebut telah. Seiring berjalannya waktu, bangunan gereja yang ada nama hamba Tuhan tahun pelayanan 1972, masa pelayanan kurang lebih 2 tahun. Bapak Andreas dan Bapak John Ukap sebagai penginjil juga. Masa pelayanan di antara 1972 sampai 1974 selama kurang lebih 2 tahun. Yang ketiga, nama hamba Tuhan Bapak Guracang. Tahun pelayanan 1974 sampai dengan 1976. Masa pelayanan kurang lebih 2 tahun. Yang selanjutnya Bapak Mutang Lalu. Masa pelayanan 1976 sampai dengan 1978. Kurang lebih masa pelayanannya 2 tahun. Yang selanjutnya yang keenam Bapak Laban. Tahun pelayanan 1981 sampai 1984. Masa pelayanan kurang lebih 3 tahun. Yang kelima Bapak Baru Kapung. Tahun pelayanan 1978 sampai dengan 1981. Masa pelayanan kurang lebih 3 tahun. Selanjutnya yang keenam Bapak Laban. Tahun pelayanan 1981 sampai dengan 1984. Masa pelayanan kurang lebih 3 tahun. Nomor 7, nama hamba Tuhan Bapak Martin Udan. Masa tahun pelayanan 1984 sampai dengan 1987. Masa pelayanan kurang lebih 3 tahun. Yang selanjutnya nomor 8 Bapak Pendeta Daniel Sidan. Tahun pelayanan 1987 sampai dengan 1990. Masa pelayanan kurang lebih 3 tahun. Yang selanjutnya nomor 9 kembali lagi Bapak Pendeta Baru Kapung. Masa pelayanan tahun 90 sampai dengan 96. Masa pelayanan kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya Bapak Pendeta Bapak Penyes Langsung. Bapak Pendeta Penyes Langsung tahun pelayanan 1996 sampai dengan 2002. Tahun pelayanan kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya yang ke-11 hamba Tuhan, nama hamba Tuhan Bapak Pendeta Titus Yonatan. Tahun pelayanan 2002 sampai dengan 2008. Masa pelayanan kurang lebih 6 tahun. Dan yang terakhir yang sampai dengan saat ini Bapak Pendeta Antonius Christian Tio STH. Tahun pelayanan 2008 sampai dengan 2021.
kurang lebih 13 tahun. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada Pak? Ya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Gembala Jemaat setempat, DPJ, dan seluruh jemaat untuk digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Haleluya. Amin. Praise God. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat berkumpul bersama malam ini untuk dalam acara ibadah peresmian pastori baru. Kita akan mulai ibadah kita angkat pujian yang mengatakan kami kurasa bahagia. Sehingga kami boleh mengakhirinya dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Ini kami berada di rumah-Mu sebagai hamba-hamba-Mu tempat ini, yang mana kami mau untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi jemaat-Mu tempat ini, yang mana sudah membangun sebuah rumah dinas gembala tempat ini. Pada kesempatan ini kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah semuanya jadi oleh karena anugerah Tuhan di dalamnya. Memberkati kedua hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Tuhan, pakai urapi dengan kuasa-Mu, sehingga melalui pelayanan mereka hari ini, percaya bahwa kami sekalian diberkati oleh Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulai persekutuan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kita bisa membangun pastorik ini. Kita bisa berkorban. Pak Juhari, Pak Barnabas, kami semua yang bermata, bahkan tidak terhingga pengorbanan kita, ibu-ibu yang masak dan sebagainya. Kita buat karena Tuhan. Ya. Segala jeripayah kita, segala pengorbanan kita, Tuhan perhitungkan di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan di hadapan Allah yang sumber berkat. Kita tahu setiap anak-anak Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, ia akan berbuat lebih baik, lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Supaya apa? Terus bertumbuh, terus bertambah baik, terus berdampak bagi Tuhan. Baik kemuliaannya. Mengapa? Kita buat semua tidak sia-sia. Karena kita membangun, karena kita berkorban, baik tenaga, dana, dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan.
Kita mohon karena mengatakan Tuhan. Kita memberi bangun besar karena Tuhan. Mengapa? Kita sadar berkat kita, kesuksesan kita, semuanya datang dari itu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi pada hari ini kita bersyukur bersama-sama. Kita boleh menikmati pastor yang luar biasa. Wah, ya, jam yang baru, semua baru. Harapan kita bersemangat, kita bergembira, ya, mensyukuri berkat Tuhan melalui anak-anak Tuhan, melalui panitia bangunan, melalui BC, melalui semangat. Kita bersyukur pada saat hari ini, dan tentunya dilepas dari campur tangan Tuhan. Kata kita Markus 1, jika bukan Tuhan, ya, sia-sia kita membangun. Jika bukan Tuhan, sia-sialah pengapa berjaga-jaga. Artinya apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, program kita, pembangunan kita, pelayanan kita, apa rencana kita, ingat, Tuhan harus kita sertakan. Tuhan ada bersama kita. Karena dalam Yohanes 16:15 ayat 5 katakan, sebab tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa. Tuhan tadi ya. Baik, kita berkata pada siang hari ini, bila ini bisa dikatakan kita, mari tetap semangat membangun dalam spiritualitas, dalam jemaat, dalam semuanya. Dan Tuhan yang akan menopang kita, memberkati kita, dan memberikan semangat kita, komitmen yang luar biasa, dan bersama-sama Tuhan kita bisa sukses. Amin. Kita untuk syukur dan berdoa. Jalan ke gereja. Namanya perjamuan malam ya ini.